Vira adalah anak berusia 16 tahun dan merupakan anak perempuan pertama dari 3 bersaudara. Vira terlahir dari orang tua yang sederhana dan dapat dikategorikan temperamen. Vira sering dipukuli orang tuanya karena masalah yang cukup simpel seperti tidak mencuci piring atau hanya membuat adiknya yang berumur 4 tahun menangis. Perilaku orang tua Vira seringkali membuat badan Vira memar dan tak hanya itu, sekarang dia menjadi anak pendiam, murung dan berperilaku buruk di sekolahnya. Selamat pagi. Mari silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya gitu mbak, membosankan. Lo kok bosan? Sebentar, perkenalan dulu. Saya Novi, saya sebagai konselor yang akan membantu kamu buat menyelesaikan permasalahan ya. Sebelumnya mohon maaf nih, saya lihat dari tadi kamu masuk sampai duduk nih wajahnya ada yang kurang gak enak, bisa sedih gitu. Ada yang bisa saya bantu? Ya itu kak, saya tuh banyak masalah di rumah. Saya tuh pusing ya, capek. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Saya Vira. Namanya Vira. Oke, Mbak Vira. Di sini saya akan mendengarkan keluh kesah Mbak Vira. Dan semua cerita Mbak Vira akan terjamin kerahasiaannya. Jadi Mbak Vira nanti bisa menceritakan masalah Mbak Vira secara leluasa dan dengan lega ya Mbak Vira. Ya kak, saya tuh pengen curhat, tapi nggak punya teman buat saya ajak curhat. Jadi sebenarnya yang pengen Mbak Vira curhatin tuh apa sih? Ya gitu kak, saya tuh capek di rumah itu dimarahin terus sama mama saya, sama papa saya. Saya tuh capek, saya tuh pusing, saya tuh kesel. Saya selalu dimarahin terus di rumah. Dimarahinnya seperti apa ya Mbak? Begitu, mereka tuh sering bentak-bentak saya, sering marahin saya, senang mukulin saya. Padahal tuh masalahnya cuma sepele mbak, tapi tuh kalau marah itu bikin ngeri. Di sekolah saya juga nggak punya teman, jadi saya tuh juga sering kesusahan kalau mau tanya tugas, tanya PR. Makanya itu saya sering ngambil bukunya teman saya diam-diam buat saya contek. Oke, masalah orang tua, emang sejak kapan sih orang tua Mbak Vira seperti itu? Sejak SD sih kak, mereka sudah sering mukulin saya. Tapi saya nggak berani buat bilang ke mereka kalau saya tuh nggak suka digituin. Oke, Mbak Vira hari ini mau menceritakan masalah ini, itu adalah suatu langkah yang baik. Tadi Mbak Vira juga menyatakan bahwa Mbak Vira merasa marah, capek dengan kedua orang tua Vira karena tidak mendukung masalah pembelajaran atau pendidikan Mbak Vira di sekolah ya. Untuk masalah ini Mbak Vira coba untuk tenang terlebih dahulu ya Mbak Vira. Ya kak, tapi bener hari-hari ini tuh saya rasanya pingin mati tuh kak. Oke Mbak Vira, saya memahami perasaan Mbak Vira. Rasanya emang tidak nyaman kalau kita tidak mempunyai tempat untuk pulang atau hanya sekedar bercerita. Apalagi ketidaknyamanan itu berasal dari orang tua. Nah, biasanya nih jika Mbak Vira sedang marah, capek, apa yang Mbak Vira lakukan di rumah? Ya biasanya sih saya ya diem di kamar nonton film. Tapi kalau udah pusing banget di rumah ya saya keluar ke tetangga saya. Ada sih tetangga saya yang biasanya saya curhatin, tapi sekarang dia lagi sibuk sama pekerjaannya, jadi saya nggak punya teman lagi. Saya nggak tahu harus percaya sama siapa lagi, makanya saya datang ke sini. Oke, terima kasih Mbak Vira. Sebelumnya Mbak Vira pernah nggak mengungkapkan perasaan Mbak Vira ini kepada kedua orang tua Mbak Vira? Ya ngapain, mereka aja nggak sayang sama saya, mereka nggak peduli sama saya. Saya tuh nggak dianggap kak di rumah, saya benar-benar nggak dihargain. Kemarin aja kak,
waktu saya tidur sore, orang tua saya datang, terus terasnya itu kotor, saya dimarahin Kak, saya dipukulin, padahal kan saya nggak tahu apa-apa, saya ketiduran. Oke Mbak Vira. Kalau dari Mbak Vira sendiri nih, situasi apa sih sebenarnya yang Mbak Vira harapin di rumah? Ya saya pingin kayak anak-anak lainnya, pingin disayang, pingin dihargain, itu pingin perbuatan kecil saya itu dihargain sama orang tua saya, nggak disalah-salahin terus. Saya itu capek, serba salah. Sebelumnya saya mau tanya nih ke Mbak Vira, emang berapa tahun sih Mbak Vira tinggal bersama orang tua Mbak Vira? Ya sejak lahir Mbak, 16 tahun. Oke, 16 tahun ya Mbak Vira. Selama 16 tahun ini Mbak Vira dikasih makan nggak sama orang tua Mbak Vira? Ya iyalah Mbak, kalau nggak dikasih makan ya saya nggak sebesar ini. Oke Mbak Vira. Orang tua Mbak Vira juga membiayai sekolah Mbak Vira nggak? Iya sih. Oke, berarti dalam hal ini orang tua Mbak Vira sebenarnya sayang sama Mbak Vira. Orang tua Mbak Vira masih berharap sama Mbak Vira. Yang disalahkan dari orang tua Mbak Vira itu adalah perilaku mereka terhadap Mbak Vira. Terkadang seseorang itu butuh untuk diingatkan loh Mbak. Jadi dalam hal ini Mbak Vira bisa mengingatkan kedua orang tua Mbak Vira. Mungkin mereka emang butuh hal itu Mbak. Iya sih Kak. Mbak Vira bisa loh mengutarakan perasaan Mbak Vira kepada orang tua Mbak Vira. Apa yang Mbak Vira rasakan selama ini, apa yang Mbak Vira harapkan kepada mereka. Mbak Vira bisa mengawali masalah ini dengan komunikasi dengan kedua orang tua Mbak Vira. Kira-kira Mbak Vira setuju nggak dengan cara itu? Ya saya sih setuju Kak, tapi saya tuh takut kalau mau ngomong ke orang tua saya. Oke, setidaknya Mbak Vira sudah bersedia dan mau. Itu udah hal yang bagus. Dan di sini Mbak Vira harus berani buat ngomong sama orang tua Mbak Vira. Dan Mbak Vira bisa mencari waktu yang tepat buat Mbak Vira ngomong. Baik ya, misalnya ketika menurut orang tua Mbak Vira emang sedang bagus gitu loh Mbak. Dan mengenai mempercayai seseorang atau orang lain buat cerita itu nggak apa-apa loh Mbak Vira. Coba buat terbuka lagi dengan orang lain seperti bude atau enggak saudara Mbak Vira, teman Mbak Vira. Mbak Vira bisa cerita kepada mereka yang Mbak Vira nyaman. Iya sih Kak, kadang bude saya itu juga sering ke rumah antar makanan, tapi saya yang nggak berani dan nggak pernah cerita ke bude saya tentang masalah ini. Oke, di sini berarti bude perhatian ya sama Mbak Vira. Mbak Vira bisa lo cerita ke bude biar Mbak Vira nggak kepikiran sendiri. Ya sih Kak, kayaknya aku memang harus mencoba cerita ke bude. Oke, bagus Mbak Vira. Jadi tadi kita sudah membicarakan ya soal Mbak Vira yang merasa marah, capek, penat, marah sama orang tua karena kamu seringkali mendapatkan perilaku kekerasan fisik ya dari orang tua. Karena masalah yang simple dan orang tuamu juga sering marah tanpa sebab. Mbak Vira juga berharap orang tua Mbak Vira dapat merubah sikap dengan menghargai, menyayangi, dan memperhatikan Mbak Vira ya. Dan dalam hal ini Mbak Vira tidak pernah mengkomunikasikan dengan mereka ya tentang masalah ini. Jadi untuk memulai solusi dari masalah ini, Mbak Vira bisa mulai dengan mengkomunikasikan dengan kedua orang tua, menceritakan perasaan Mbak Vira kepada kedua orang tua, dan Mbak Vira bisa bercerita masalah ini kepada bude Mbak Vira. Gimana Mbak Vira? Apakah Mbak Vira setuju dengan cara-cara itu? Iya Kak, saya setuju. Saya akan mencoba mencari waktu yang tepat untuk berbicara ke orang tua saya. Terus mungkin saya juga akan mencoba berani untuk bercerita ke orang terdekat saya, bude saya. Alhamdulillah jika begitu. Semangatnya Mbak Vira, saya yakin masalah Mbak Vira akan segera selesai. Amin.
Terima kasih ya kak. Setelah saya cerita ke kakak, alhamdulillah saya sedikit lega karena saya punya teman curhat. Iya, sama-sama Mbak Vira. Nanti kalau seumpama ada masalah lagi bisa call sama saya. Iya kak. Saya Terima juga, kasih ya, Kak. iya saya juga merasa senang bisa membantu Mbak Vira dalam masalah ini. Terima kasih juga ya Mbak Vira. Iya kak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya kak. Iya, mari Mbak Vira. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vira.